Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk surga mah jangan lemes. Kalau masuk surga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek hujan meren ya, lemes bawaan gitu. Perut kosong, lapar, mata sepet-sepet. Masuk kamar pakai AC. Nikmat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Tadi Anda lihat ada RT Rahmat di sini. Pulang. Kalau jadi pemimpin kudu gitu. Kudu ngasih contoh. Ya. Dari kelas RT sampai presiden paling tinggi ya. Namanya pemimpin kudu ngasih contoh sama warga ya. Al-ulama al-umara yuttaba'u ulama. Pemimpin itu ngikutin ulama, jangan dibalik ya. Pemimpin itu ya, pemimpin di sini dalam arti dari RT sampai presiden gitu ya. Yuttaba'u ulama, ngikutin ulama ya. Jangan ulama mengikuti umara yang ada nanti fitnah, umat jadi bingung. Timbullah ulama-ulama su'u, ulama-ulama yang menyesatkan umat. Demi apa? Demi dunia. Ya. Antum ada di barisan mana? Ada di barisan para pembenci habaib? Apa ada di barisan pecinta habaib? Kalau antum ada di barisan para pembenci habaib, insya Allah nanti Allah kumpulkan bersama orang-orang yang benci sama habaib. Tapi kalau antum di barisan orang-orang yang mencintai sama habaib, insya Allah dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas kitab Tanbihul Ghafilin karena ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yang melalui WhatsApp ke saya ada dua, jadi harus saya bahas biar nanti ya nggak jadi omongan di luar sana. Karena ya, bagi orang-orang yang tidak mengetahui, ya, bagi orang-orang yang membenci sama sama pengurus masjid, ya, jadi celah. Ini makanya harus kita bahas. Pertanyaan pertama, ya, kalau seandainya saya memelihara, saya mau bangun spiteng di masjid atau musola, ya, kemudian di bawah spiteng itu kita bangunlah empang atau apalah, kemudian kita taruh lele, Ustaz. Kita taruh lele. Nah, lele itu nanti kita nggak kasih pelet makannya, tapi melainkan dari kotoran manusia. Ya, gede itu lele. Ya.
Ya benar kan ya, lele begitu ya. Ya. Berkembang biak, gede, lelenya banyak, subur, ya, dijual lelenya. Habis dijual, uangnya itu kita alokasikan untuk kemaslahatan masjid atau musola. Nah, yang saya tahu dan ketika saya tanya sama salah satu guru, itu nggak boleh Ustaz, haram. Nah, makanya saya WA Ustaz, mohon maaf, dia mohon maaf lewat WA karena saya kerja. Itu bagaimana? Pertanyaan itu pertama. Yang kedua, pengurus DKM setiap Jumat selalu mengumumkan sumbangan dari disebutin dari Ustadz Somad bin Fulan 1 juta rupiah disebutkan, atau dari hamba Allah sekian ratus ribu yang pahalanya untuk almarhumah Maisarah binti Ji'um misalkan, gitu ya. Itu kan disebutin Ustaz, itu bukan salah satu bagian dari sifat riya. Harusnya kan pengurus DKM lebih teliti dan lebih belajar. Dia mampus, suruh belajar loh, ngaji bener loh kan ya. Yang dua begini nih. Ini makanya kita bahas ini. Ya, karena ada yang bertanya, jadi ya dasarnya ada, gitu ya. Pertanyaan yang pertama kita jawab. Boleh nggak kalau seandainya ya di bawah di masjid apa? Spiteng bangun lele di spiteng masjid atau musola, ya, kemudian umpan makanan si lele itu dari kotoran manusia, ya nggak pakai pelet, gitu kan? Lele itu berkembang biak besar, beranak pinak, banyak dijual. Ya, kemudian hasil jual lele tersebut kita alokasikan untuk kas masjid, misalkan untuk kas musola, misalkan gitu ya. Boleh apa enggak? Ya, jawabannya boleh. Nah, dalam fikih namanya jalalah, gitu. Ya, jadi umpannya dari umpan tuh hewan dari sesuatu yang haram, kemudian dijual. Uangnya untuk pemanfaatan kas masjid musola jadi boleh, kecuali untuk dikonsumsi, hukumnya makruh. Ya, kita tahu nih, misalkan Mas Ipul tahu nih umpan biar lele umpannya dari kotoran manusia, gitu ya. Di bawah sepetek rumahnya ada lele hidup gede, diambil tuh lele, potong, goreng. Ya, tahu tuh umpannya dari kotoran manusia. Kalau langsung makan, ya itu hukumnya makruh, kecuali dikarantina terlebih dahulu selama 3 hari. Si lele itu dikarantina, ya, dikarantina selama 3 hari, kemudian dikasih makanan yang halal, yang thayyib, yang baik. Ya, kan kalau dikarantina istilahnya dibersihin dulu tuh, ya kan, disterilin dulu tuh di lelenya gitu ya. Kalau udah dikarantina selama 3 hari, kemudian dikasih umpan dari makanan yang halal, yang baik, yang thayyib, itu baru boleh dikonsumsi. Sampai di sini paham? Ya, jadi boleh. Nah, gitu ya. Kalau yang nggak boleh, ya mohon maaf lahir batin. Dia pakai dasarnya dari mana jawabnya kalau nggak boleh? Gitu ya. Misalkan DKM banyak duit, jebol tuh, bawah, bikin kolam lele, boleh. Ya, uangnya buat jual, lelenya dipakai untuk kas musola atau masjid baru boleh. Ya, kalau nggak salah ini dulu fikih udah kita bahas. Ya, namanya jala, gitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau mau miara lele, tong pelit amat, ya. Beli ke pelet paling berapa duit, gitu ya. Makanya saya tuh nggak suka makan lele, selalu terngiang-ngiang di otak saya. Tapi anak-anak saya suka. Nah, tapi kalau untuk anak-anak berpertumbuhan bagus, vitaminnya bagus lele itu, ya. Kalau seandainya kita belinya kan nggak tahu di pasar, nah itu lain cerita kasusnya. Kalau ini kan tadi cerita kategori makruh, kalau kita tahu, ya kita yang empanin,
Kalau kita beli di pasar kan kita nggak tahu, gitu kan? Jadi nggak apa-apa, langsung dikonsumsi. Ya. Kan jual, kalau yang jualnya kudu jujur. Nah ini pertanyaannya. Masalahnya kalau dia jujur, barang gua kagak laku kan begitu ya. Nah, itu kembaliin ke dia pribadi dia sama Allah. Kita sebagai pembeli, ya kalau kita tarik ulur dari mana asal muasal hewan ini, bukan dari pakannya doang. Ini hewan dari mana ngambilnya? Terus di mana posisinya? Lama benang merahnya. Saya beli es teh Masmul. Ini es tehnya halal apa kagak? Tehnya dari mana? Es batunya dari mana? Kemudian gulanya beli di mana? Harganya berapa duit? Kelar urusan gitu ya. Ya, makanya jadi pedagang itu kudu jujur. Jangan dusta, jangan berbohong. Barangnya rusak bilang rusak, barangnya cacat bilang cacat. Gitu ya. Jangan barang cacat dibilang bagus-bagus. Gitu ya. Terus antum yang jual yang memakai timbangan, itu harus hati-hati, timbangannya jangan dimain-mainin. Ya. Timbangannya diberat-beratin, jangan. Ya. Mual berkah untuk usaha begitu. Ya. Kecil, simpel, tapi berkah. Ya. Hidup itu cuma dua. Ya. Bersyukur, ngantuk tidur, lapar makan, itu bersyukur. Nah, yang kedua, bagaimana kalau pengumuman gitu? Disebut namanya. Faqala ya Rasulullah, ada seorang pemuda datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni a'malul amala fa asirruhu fa yutla'u alaihi fa yu'jibuni dzalika ali fihi ajrun. Qala laka fihi ajrun sirri wa ajrul alaniyah. Kalau pengurus DKM mengumumkan, ini kan ala lelang tuh kamar mandi. Ada lelang nih, kamar mandi nih. Keramik bawah udah, ya. Ini udah nyaut neng, ya. Kalau ini syaratnya kita mau ikut lelang, tapi jangan dibongkar. Kalau dibongkar tergo mati, putus jari aku. Ya. Kita ikut lelang, ternyata hasil lelang kita diganti, direnovasi, itu jarinya putus. Kalau gua mati. Ya, makanya kita pesan dulu, gua ikut lelang, tapi jadi bongkar permanen. Ya, siapapun nanti pengurus DKM-nya nggak boleh diganti, dibersihin harus, gitu ya. Ustadz Coeng ngumumin hari ini kita dapat bantuan 1 juta rupiah dari Pak Yusuf bin Fulan. Ini, boleh nggak tuh? Boleh, boleh. Itu ria Ustadz, sifat ria, ya. Boleh kita lakukan seandainya ria yang kita lakukan itu mengakibatkan orang itu mengikuti hal yang baik. Ria yang baik, ingat, bukan ria yang jelek. Ya, datang masjid, datang ke pengajian, gitu kan? Dalam hati terbesit ada ria. Tapi dengan ria timbul ria sedikit itu mengakibatkan orang lain mengikut ibadah, ikut ngaji, ikut berjamaah, itu boleh. Itu ya, boleh gitu. Tapi jangan keseringan, jangan keterlaluan, jangan over. Gitu. Ya. Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini beramal, mengerjakan sesuatu, ya, diam-diam, ya, kira-kira, ya, dapat pahala apa tidak? Kata Rasulullah, kalau kau melakukan sesuatu amalan yang sifatnya rahasia, Allah kasih ganjaran, ajrun, Allah kasih pahala. Kemudian kalau syarat kita lakukan secara terang-terangan, boleh atau tidak? Boleh, kata Rasulullah. Ya. Perbuatan yang kita lakukan secara sir, ya, walaupun secara terang-terangan, ya, fihi ajrun sir wa ajrun alaniyah, maka Allah hadiahkan pahala yang tadinya yang perbuatan amal secara sir, secara rahasia maupun secara terang-terangan. Gitu.
Rahmatullahi ta'ala ma'nahu annahu yudla'u. Hadis ini, ya makna hadis tadi, annahu yudla'u ala amalihi wa yuktada bihi falahu ajrani, ajru li amalihi wa ajru lil iktidaihi bihi. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan yang sifatnya diam-diam, ya, maupun terang-terangan, ya, diam-diamnya ini, ya, walaupun ada terbesit, ya, riya dalam hati, ya, sampai mengakibatkan orang lain mengikuti hal kebaikan yang kita lakukan, sering ke masjid berjamaah, sering hadir ke majelis-majelis ilmu, sering silaturahim kepada guru-guru. Sombong amat tuh manusia, ya, sombong amat itu. Lagunya baru taubat, biarin aja di masjid. Tuh. Ternyata istiqomah tuh yang dilakukan tuh. Istiqomah ke masjid gitu ya, ngaji. Sampai orang lain itu iri dengan dia. Iri dengan apa yang dilakukan sama orang tersebut. Masa ini bisa ke masjid berjamaah, gua gak bisa, gua ngikut dah. Jadi, ikut berjamaah, ikut ngaji gitu ya. Itu dapat. Apalagi sebuah amalan yang dilakukan secara terang-terangan. Seperti apa contohnya? Syiar. Majelis ilmu ini syiar. Ya. Sebuah perilaku atau perbuatan, ya, yang sifatnya mengajak secara terang-terangan. Sudah dijelaskan sama para guru-guru. Di mana kata Rasulullah taman-taman surga yang ada di dunia? Di majelis-majelis ilmu. Maka hadirilah majelis-majelis ilmu, hadirilah majelis-majelis zikir. Ya, perbanyaklah ingat kepada Allah. Ya, kemudian rajinlah engkau sholat berjamaah. Ini kan syiar. Ya, secara terang-terangan. Dapat nggak pahala? Dapat 2 paha, falahu ajrani. Maka orang tersebut ketika melakukan amalan-amalan secara diam-diam maupun secara terang-terangan mendapatkan 2 pahala. Falahu ajrani, maka akan mendapatkan 2 pahala. Ajrun li amalihi, ya, pahala dalam hal dia mengajak kepada orang lain, ya. Saya pindah ke Sawangan waktu itu 2000 berapa saya lupa. Kemudian teman pesantren saya namanya Ustadz Abdul Fattah, ya, lulusan Gontor, 3 tahun bareng saya, aliyah dia pindah ke Gontor, ngajak saya ngaji. Ketemulah dengan Ki Haji Nasrullah MA. Di situ saya berguru, di situ saya belajar nahwu, sorof, mantik, balaghah, kurang lebih selama hampir 5 tahun. Baru boleh ngajar baca kitab. Ya. Kalau teman saya enggak, teman saya lulus pesantren langsung ke dunia. Kalau saya belajar lagi. Nah, pindah ke GCC 2, diajak ngaji sama Ustadz Haji Ibnu Rusdi. Ya, teman saya juga diajak ngaji ke Kiai Sebrem. Kira-kira ini teman saya 2 ini, teman saya yang di sini Ustadz Haji Ibnu, dia akan mendapatkan pahala sampai nanti hari kiamat. Rasulullah udah ngingatin kita dari jauh-jauh hari. Khairul ashabi, gimana? Man yadullaka ala khairin. Sebaik-baiknya teman itu yang mengajak kita kepada kebaikan. Gitu. Tuh ya. Jadi boleh tuh DKM ngomongin tuh, sebutin namanya, nggak apa-apa. Ya. Ada sumbangan dari blok F misalkan sebesar 5 juta rupiah untuk masjid, disebutin bloknya, boleh nggak? Boleh, biar nanti blok-blok lain termotivasi dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Blok ini aja bisa ngasih sekian juta buat masjid, masa kita kagak bisa? Tuh, falahu ajroni, maka DKM yang mengumumkan mendapatkan 2 pahala. Ngapain nanggung-nanggung? Sebutin aja namanya ini. Sebutin. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatun falahu ajraha wa ajru man amila biha ila yaumil
qiyamah. Siapa orang nih kata Nabi, ya, siapa orang yang melakukan atau melaksanakan perbuatan yang baik, ya, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala hasanatun tadi, perbuatan yang baik tadi. Ya. Haknya domir kembali kepada hasanatun. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ya. Orang yang mengajak kepada kebaikan, ya. Yuk ngaji yuk. Saban malam Senin seminggu sekali ada pengajian. Yuk ngaji yuk. Ya, buat bekal kita di akhirat. Ya, lu ngapain aja sih Senin sampai Jumat gawe. Ya, Sabtu jalan sama anak bini lu. Minggu yuk kita ngaji. Ya, daripada lu tidur ngaji dah. Daripada lu tidur bis maghrib kagak bangun-bangun lagi repot ngaji gitu ya. Itu aja. Tuh, kalau orang ngaji kebaikan dapat enggak pahala? Wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang mengajak ngaji tadi, yang mengajak kepada kebaikan itu akan mendapatkan pahala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kira-kira kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Mulai ada yang tahu. Ya. Kita mati, udah ngajar saban tahun di mari mengajak kepada kebaikan, ya, tanpa wujud riya sum'ah dalam diri kita, insya Allah akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat terus. Walaupun majelisnya udah kagak ada Ustaz, iya. Walaupun majelis malam Senin kita mati udah kagak ada, hilang gitu ya, masih dapat pahala, masih sampai kiamat, karena kita sudah mengajak kepada hal kebaikan. Enak kagak? Enak nggak? Enak. Makanya jangan ragu-ragu ngajak. Nanti dibilang soalim Ustaz, antepin wae. Kali jadi orang alim beneran. Gitu ya. Maling aja maling bisa jadi waliyun min auliyaillah ta'ala. Wali. Tahu kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Maling masuk ke kamar Sultanul Aulia. Kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rajanya wali. Ya. Tuh maling kaget ada yang ngetok pintu rumah Syekh Abdul Qadir, ketok. Assalamualaikum Syekh, kaget, dia bingung ngumpet di mana. Akhirnya ngumpet di ruang tamunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuman ruang tamunya dari panggung, ngumpet di kolongnya tuh maling. Ya, ternyata yang datang, ya, dibuka pintunya sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata dua wali abdal. Ya, wali abdal. Ada abang kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Syekh, wali atas nama Fulan bin Fulan meninggal dunia. Kita berdua kemari minta petunjuk kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, siapa yang pantas untuk menjadi pengganti wali yang meninggal tersebut. Legodek malam-malam. Ya. Longo Syekh Abdul Qadir Jilani bingung ya kan. Coba lu lihat deh keluar sana. Lihat jam Syekh Abdul Qadir Jilani ternyata jam 2.30 tengah malam. Sepertiga malam. Salat tahajud. Salat tahajud enggak? Udah merem bini susah bangunnya. Tahajudnya, ya tahajudnya. Bangun jelas jam 2. Wali abdal keluar rumah. Enggak ada ya Syekh, enggak ada orang yang keluar. Ya. Ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani udah tahu di bawah ruang tamu itu ada orang. Oh, ada penggantinya siapa? Kayaknya ada di bawah saya. Diketok tuh. Ya. Diketok ruang tamu itu yang dari panggung. Kaget si maling, gemeteran, suruh keluar. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, keluar tuh maling. Maling, keluar. Malu semalu-malunya tuh maling. Coba bayangin. Malu. Udah maling di rumah walinya Allah, keluar. Di situ tuh maling langsung dinasihatin sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, nangis-nangisnya. Mohon ampun, semohon ampunan. Ambil wudu, sholat sunnah taubat 2 rakaat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada dua wali abdal tadi? Tenang, wahai wali abdal.
udah ada penggantinya untuk wali yang meninggal itu. Siapa? Tuh, maling tadi ditunjuk jadi wali. Coba bayangin. Makanya hikmahnya apa dari cerita ini? Jangan pernah meremehkan seseorang. Makanya kita paling tega. Maling ketangkap di GSS 2 langsung digebukin. Jangan langsung digebukin. Ya, panggil iket nggak apa-apa. Ditanya dulu. Ya, jangan langsung dipukulin. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani mengukulin di situ. Kagak. Dinasihatin. Ya. Ya, maling bisa jadi wali. Bagaimana antum yang rajin ke masjid? Subhanallah. Mana tadi? Kalau kita melakukan hal yang baik, ya maka akan mendapatkan pahala. Ya, perbuatan yang baik tadi yang kita lakukan. Ya. Kemudian kita memberikan contoh kepada orang lain untuk mengajak kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Wa man sanna sunnata sayyi'atan fa 'alaihi wizruha wa wizru min 'amala biha man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang tidak baik, yang jelek, ghibah, fitnah, gunjing dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian sampai orang lain tadi terbawa dengan arus kita, terbawa dengan sifat kita, orang lain akhirnya menggibah juga, fitnah juga, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu terbawa ila yaumil qiyamah. Dosa itu terbawa sampai hari kiamat. Jadi apalagi benci sama ulama, benci sama kiai, benci sama habaib. Hati-hati. Ya. Kalau benci sama yang punya ijazah palsu gimana? Boleh nggak? Boleh. Gua capek-capek kuliah bertahun-tahun punya ijazah, tinggal tunjukin, susah amat hidup. Ustadz nyindir ya? Kagak, gua mah kagak nyindir. Orang ada beritanya, ya. Kecuali nggak ada beritanya. Tuh ya. Jadi jangan. Gimana Bang? Kalau Pak Yusuf nanya, kalau benci sama ulama yang munafik gimana? Ya jangan sampai benci. Jangan, walaupun kategori dia munafik, tapi sifatnya jangan diikutin. Petuah-petuahnya jangan diikutin. Contohnya jangan diikutin. Ya. Berarti ulama suhu. Ya. Dipanggil ustaz, panggil kiai, tapi nggak pernah ke masjid, repot urusan. Begitu kan? Repot. Ya. Contoh. Ya, jadi RT, jadi RW, kudu jadi contoh. Ya, contoh. Jangan kita nyuruh tapi kita nggak pernah melakukan. Itu. Kata kiai tersebut, kata ustaz tersebut, rajinlah kalian semua sholat berjamaah. Ya, tapi nggak pernah sholat di masjid. Nah, itu repot urusan. Ya. Benci jangan, petuah-petuahnya jangan diikutin. Ya. Karena ulama-ulama munafik, ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Asfali minan nar, keraknya di neraka, paling bawahnya. Makanya saya kalau kagak ngajar misalnya coeng atau DPM pengelannya, aneh nggak bisa ngaji dulu, nggak bisa ngajar dulu, ada urusan. Ya, karena ini amanah. Nah, kalau nggak dijalin amanah, aneh khianat, termasuk golongan orang-orang munafik. Gitu. Gitu ya. Boleh ada kita punya guru tapi munafik. Ya, benci jangan. Ya, tapi petuah-petuahnya jangan diikutin karena nggak benar. Walaupun itu keluar dalil, ya, keluar hadis, keluar ayat Al-Qur'an begini, kita tahu ini orang munafik, nggak benar nih orang. Ya, jangan diikutin. Jauh. Gitu. Ya, makanya di akhir zaman ini kudu pinter-pinter milih guru yang sampai salah pilih. Ya. Jangan pilih guru sama yang benci sama habaib. Ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yarfa'una 'amala 'abdi min ibadillahi wa yastaghfirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala min sultanihi fayuhi Allah ilaihim innakum hafadhatun ala amali 'abdi wa anna raqibun ala ma fi nafsihi inna 'abdi hadza lam yukhlis ya, ada huruf lam di situ, lam yukhlis ya. Apa kata Nabi? Sesungguhnya malaikat mengangkat amal-amal kita, amal-amal hamba min abdillah, hamba dari hamba-hamba Allah. Malaikat naik. Jadi malaikat itu mengangkat amal-amal kita, dikawal sama malaikat lagi. Ya, namanya malaikat hafazah. Ya, dikawal. Langit satu, langit kedua, terus dikawal lagi. Kayak presiden, kawal terus, dikawal malaikat sampai ke Allah. Ya. Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala min sultanihi. Sampailah malaikat itu, malaikat hafazah sampai ke Allah, lapor ini. Ya. Ya Allah, nih saya bawa amalan si Dani nih. Akibat harmoni ini. Udah bela aja itu. Langsung ngomong dah. Nih ya Allah, kata malaikat hafazah, saya bawa amal-amalan si Dani. Kemudian fayuhi, ya, maka berwahyu siapa Allah Ta'ala ilaihim kepada malaikat hafazah, innakum hafazah, wahai para kaum malaikat hafazah, ala amali abdi. Ya, lu nggak tahu malaikat hafazah yang lu bawa amal-amal, catatan amal-amal si Dani ini, ya. Lu tahu nggak? Lu bawa catatan amal si Dani baik apa kagak? Ya kagak tahu ya Allah, mau bawa doang kita mah. Kata malaikat yang lain yang awal, lu tahu kagak? Gua mau ngawal doang. Jadi gua mana tahu. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi inna abdi, kata Allah, saya lebih dekat dari hamba saya. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi, saya lebih dekat kepada diri hambaku, kata Allah. Inna abdi, sungguhnya hamba saya ini yang bernama si Dani ini, ya hadza lam yukhlis, sesungguhnya amalan-amalan yang selama dilakukan di dunia ini, amalan si Dani ini selama di dunia ini, lam yukhlis, tidak ikhlas, kata Allah. Ini si Dani ngajar kagak ikhlas nih. Ini si Dani ngimamin sholat kagak ikhlas nih. Ini si Dani berbuat baik kagak ikhlas, kata Allah. Faktubuhu fi sijjin, ya. Maka lemparlah amalnya ke neraka sijjin. Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Antum jadi saksi nanti ya. Tuh. Allah lebih tahu timbang malaikat hafazah. Makanya kata Allah dalam Quran, innahu alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah lebih tahu isi hati hambanya masing-masing. Tahu kita dari habis ngaji mau kemana, ngapain? Makan, ngudud, ngopi, main ke rumah guru, nggak tahu. Tapi Allah tahu. Lo dari sini bakalan ini, lo dari sini bakalan ini, itu Allah. Gitu ya. Ini malaikat hafazah nggak tahu. Hikmahnya apa? Allahu anna raqibun ala ma fi nafsihi. Allah lebih dekat daripada malaikat kepada hamba-hambanya. Dilempar tuh amalnya ke neraka sijil. Ya. Kalau amalnya kagak ikhlas. Ya. Makanya jadi DKM kudu ikhlas. Kita beramal kepada masjid kudu ikhlas. Ya. Wa yasudduna bi amali 'abdi fa yastaqlikunahu wa yahtakirunahu. Hatta yantahu bi ila haitsu sya'allahu min sultani fa yuhi Allah ilaihim innakum hafazatun ala amali 'abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi inna 'abdi hadza akhlasa li 'amalahu faktubuhu fi 'indiyin. Justru sebaliknya, si Dani amalnya banyak, selama hidup di GCC 2 dia dakwah. Ini contohnya kita aja dah ya. Dia dakwah, dia ngajar, bertahun-tahun dia ngajar,
ya, segala macam difitnah bla 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 bla, sampai dituduh ngambil kotak amal masjid. Sial dangkal. Ya, ajar bertahun-tahun di bawah amalan ibadah kita kepada Allah sampai ke langit ketujuh, ya, oleh malaikat hafadzah. Ya, ternyata amal si Dani ini ya tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Sampailah perintah Allah, sampai dan Allah berwahyu kepada malaikat, innakum hafadzatun. Mana tadi? Innakum hafadzatun ala amali abdi. Ya, lu nggak tahu malaikat hafadzah, gua yang tahu amalan si Dani ini. Ini si Dani banyak amalan selama hidup di dunia, tapi sedikit pun amal yang dilakukan tidak ikhlas. Faktubu ila sijjin, maka lemparlah amal-amal si Dani ini semuanya kemana? Ke neraka jahanam. Nauzubillah, subhanallah. Di sebaliknya, walaupun si Dani selama hidup di dunia, selama ngajar, selama dakwah di GCC 2, ya, banyak dia ngajar, banyak dia ngajak, banyak dia mencontohkan segala sesuatunya ke dalam hal kebaikan. Tapi ikhlas sedikit aja. Walaupun banyak tapi nggak ikhlas, percuma. Sedikit aja, coeng sedikit. Selama DKM 5 tahun contohnya, sedikit aja perbuatan coeng, tapi ingin mengajak kepada kebaikan, manfaat yang diajak. Perbuatan amalnya dia lakukan secara ikhlas. Apa kata Allah kepada malaikat hafadzah? Faktubu fi illiyin. Maka ya, lemparlah amalan yang sedikit itu, ya, tapi ikhlas karena aku, kata Allah, kemana? Illiyin, ke surganya, ke surga illiyin, surga yang paling tinggi. Jadi apa? Percuma kita melakukan kebajikan selama hidup di dunia, ya, melakukan segala macam bentuk amal-amal ibadah kepada Allah, banyak sekalipun ibadah yang kita lakukan, tapi konteksnya tidak ikhlas karena Allah, maka amalannya sia-sia, artinya akan dilemparkan ke neraka jahanam. Sebaliknya, kalau kita melakukan amal-amal kebaikan walaupun hanya sedikit, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ngajar karena untuk Allah, syiar karena untuk Allah, ya, ngimamin karena untuk Allah, jadi pengurus DKM karena Allah, ngajak tetangga ke masjid karena Allah, ngajak tetangga ke majelis ilmu karena Allah, walaupun sedikit tapi ikhlas karena Allah. Faktubu ila illiyin, maka amal kita akan dilemparkan ke dalam surga yang illiyin, surga yang paling tinggi. Jadi ya, pertanyaan yang kedua terjawab. Boleh ya pengurus DKM melakukan pengumuman, ya, disebut namanya, silakan. Ya. Kali-kali disebut namanya, orang jadi si fulan aja bisa ngasih, masa gua kagak ngasih? Nah gitu ya. Gitu ya. Jadi boleh. Dalilnya mana tuh Ustaz? Fa fi hadzal khair dalilun ala anna qalil amal idza kana liwajhillahi ta'ala. Perbuatan ibadah yang sedikit liwajhillahi ta'ala, hanya untuk mengharapkan ridho Subhanahu wa ta'ala, ya, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, khairun minal katsir, lebih baik ketimbang kita melakukan perbuatan yang banyak tapi bukan karena Allah. Nggak apa-apa kita melakukan perbuatan yang baik sedikit, tapi liwajihillahi ta'ala, untuk mengharapkan ridhonya Allah, minal katsiri, mana? Minal katsiri ligairi wajhillahi ta'ala, ketimbang melakukan perbuatan amal yang banyak bukan karena Allah. Terjadi paham ya? Ini kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan kita semua, ya, bisa melaksanakan amal-amal ibadah walaupun hanya sedikit, ya, semata-mata liwajihillahi ta'ala, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, demi Rasulullah, ya, bertahun-tahun kita ngajar di sini, ya, niatnya untuk mengamalkan ilmu, ya, apa yang sudah kita dapatkan selama bertahun-tahun di pesantren, selama kita belajar di guru-guru kita, kemudian pahalanya kita hadirkan buat antum semua yang hadir istiqomah, pahalanya kita hadirkan untuk almarhumah ibu kita, ya, pahalanya kita hadirkan untuk anak istri kita, dan terkhusus umumnya pahala kita hadirkan buat warga-warga GCC yang
agama Islam. Biar kita semua hidup barokah. Jangan sampai di satu kampung tidak ada majelis ilmu. Ya, yang ada bala dari Allah, yang ada Allah murka. Ya, walaupun hanya 1 minggu sekali. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah kita di alam kubur sampai kita menunggu kebangkitan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala, bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kembali ke Nasaliban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komat. Rapin dulu, komat.